Selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Semenjak IKN Nusantara resmi untuk dibangun sebagai ibu kota negara baru, banyak sekali isu-isu hoax yang beredar. Isu-isu hoax tersebut sengaja dibangun untuk membangkitkan amarah rakyat. Mulai dari yang akan tinggal di IKN Nusantara adalah penduduk Cina, penduduk Beijing, biayai oleh Cina, hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina, menyejahterakan orang-orang Cina, Cina, pokoknya Cina. Pihak-pihak yang menyebarkan propaganda isu-isu menjijikan ini adalah pihak-pihak yang menurut saya sudah terlanjur cinta dengan Jakarta. Mereka tidak rela ibu kota harus pindah ke Kalimantan. Cinta mereka tergolong cinta buta, kalap dan gelap mata, sehingga membuat pikiran mereka berhalusinasi dan berimajinasi liar. Karena halusinasi liar itulah yang mendorong mereka untuk membangun narasi-narasi kebohongan. Beredar sebuah narasi bahwa nanti di ibu kota negara baru Nusantara tidak mudah menemukan masjid karena salah satu pimpinan IKN berasal dari pengembang tertentu. Narasi ini beredar di WhatsApp baru-baru ini. Jadi isinya seperti ini. Jadi bangsa Indonesia sudah ada gambaran yang jelas bahwa di IKN nantinya penghuninya mayoritas Cina dan jangan berharap mudah menemukan masjid. Seperti halnya saat ini ketika kita masuk ke perumahan yang dibangun Sinarmas dan pengembang perumahan Kristen lainnya seperti Grup Lipo, Agung Sedayu, Podomoro, tidak ada masjid. Yang ada bangunan gereja besar-besar. Ya, begitulah isi narasi yang disebarluaskan. Memang sih di WAG itu informasi hoax cepat beredar karena masih banyak masyarakat kita yang cepat termakan dengan isu-isu kebohongan tanpa cek dan recheck terlebih dahulu. Ketika mendapatkan informasi, kita harus pastikan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar kabar burung yang terbang ke sana kemari tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dari hasil penelusuran, saya menyimpulkan klaim bahwa nanti di ibu kota negara Nusantara tidak mudah menemukan masjid karena salah satu pimpinan IKN berasal dari pengembang tertentu. Itu salah besar. Faktanya, masjid menjadi salah satu infrastruktur prioritas tahap pertama. Informasi yang dimuat di kumparan.com pada 13 Maret 2022, Kementerian PUPR akan membangun istana kepresidenan, masjid negara, perkantoran kementerian, penataan kawasan sumbu kebangsaan, dan Tri Praja. Tahap awal dimulai pada 2022 hingga 2024 mendatang. Masjid akan dibangun dalam rentang waktu tersebut. Masjid yang dibangun adalah Masjid Agung. Selain masjid, juga hunian untuk para aparatur sipil negara dan beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Pada April 2021 lalu, desain masjid sudah diungkapkan ke publik. Masjid itu akan dibangun berdekatan dengan kompleks Istana Negara. Dalam tulisan liputan6.com dalam laporannya 5 April 2021, Masjid Agung mengadopsi kesan terbuka yang lapang dikelilingi sentuhan hijau taman di sana sini. Juga terdapat unsur air di dalam kompleks bangunan untuk menambah kesan yang sejuk dan asri. Klaim bahwa nanti di ibu kota negara Nusantara tidak mudah menemukan masjid karena salah satu pimpinan IKN berasal dari pengembang tertentu, itu adalah informasi bohong atau hoax. Justru masjid menjadi salah satu infrastruktur prioritas tahap pertama. Lalu bagaimana dengan tempat-tempat ibadah lain seperti gereja dan lain-lain? Ya, masa masjid doang yang dibangun? Negara ini bukan milik satu agama saja. Kita ini NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada masjid di IKN, pastinya ada gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah agama Konghucu. Luas wilayah IKN Nusantara itu termasuk menurut saya sangat luas. IKN Nusantara meliputi daratan seluas 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar. Terdapat 5 tahapan pembangunan yang dirancang mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045.
tepat pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun. Pembangunan IKN itu bukan mengandalkan jurus BIM salah BIM, ada kadabra jebret langsung jadi sekejap. Butuh proses ya bro. Ditargetkan 2045 sudah beres. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan video ini termasuk saya diberikan usia yang panjang sampai tahun 2045. Amin. Informasi bahwa di IKN Nusantara akan sulit ditemukan masjid karena pengembangnya adalah Cina itu masuk kategori hoax jenis fabricated content, konten palsu. Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain. Saya jadi teringat ya, dulu waktu saya susah mencari pekerjaan, tiba-tiba muncul informasi lowongan kerja dari Instagram. Saya hubungi nomor yang tertera dan menanyakan info loker tentunya. Lalu saya disuruh datang ke sana. Bukannya saya dikasih pekerjaan, saya malah diporotin ya dengan iming-iming yang aneh-aneh. Adminnya minta duit, ini kan aneh. Saya butuh kerjaan, saya lagi yang diperas. Ya, ini ujung-ujungnya penipuan ya, berkedok info loker. Ya, kira-kira seperti itu juga kerjaan para kadrun ini. Mereka membangun dan membuat informasi-informasi hoax sebagai pelampiasan sakit hati. Karena kalau tidak dilempiaskan bisa berbahaya bagi kejiwaan mereka karena emosi negatifnya terlalu menguasai tubuhnya. Itu orang-orang kalau sudah terbakar emosinya, sudah meledak-ledak, itu harus dikeluarkan. Kita maklumi saja ya. Sebagai rakyat kecil, ya kita cukup monitor sambil berdoa. Semoga IKN Nusantara bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia semuanya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.